Sebelum rancangan kuesioner, lalu kita terapkan di aplikasi AppInfo. Yang pertama yakni klik Make View, lalu klik File, lalu klik New, kemudian cari data kuesioner yang diinginkan, lalu Open, lalu kasih nama data kuesioner yang diinginkan, klik OK, kemudian klik kanan, lalu ketik judul kuesioner yang diinginkan. Pilih font style, dan size yang diinginkan, lalu klik OK. Untuk file or variabelnya yakni type-nya, label atau title, kemudian kodenya ketik yang diinginkan, lalu OK. Kemudian klik kanan lagi untuk mengetik subnya, yakni yang pertama identitas, pilih font, style, dan size yang diinginkan, lalu klik OK. Kemudian file or variabelnya, tipenya yakni label or title, kemudian field name-nya sesuai kode yang diinginkan. Setelah mengetik sebagian, lalu mengetik urutan dari kuesioner responden. Yang pertama, nomor responden, lalu fontnya sesuaikan yang diinginkan, tipenya number, patternnya bintang 2, dan kodenya yang field name-nya yaitu kode yang diinginkan. Kemudian yang kedua, yakni nama responden, sama font style dan size-nya yang diinginkan, lalu field variabelnya yakni text, dan size-nya 30, kemudian field name-nya sesuai kode yang diinginkan. Lalu yang ketiga yakni jenis kelamin, sama font style dan size-nya yang diinginkan, lalu field variabelnya tipenya text, kemudian field name-nya sesuai kode yang diinginkan, lalu klik legal view, klik new, tulis gender yang sesuai kuesioner yang diinginkan, yakni yang pertama laki-laki dan perempuan, klik OK, klik OK. Selanjutnya yakni tanggal lahir, font size dan stylenya yang diinginkan, lalu field variabelnya yakni date, field name-nya sesuai kode yang diinginkan, lalu klik OK. Umur, pilih font size dan style yang diinginkan, lalu klik OK. Lalu field variabelnya tipenya number, kemudian patternnya pagar 2, lalu read only, dan field name-nya sesuai kode yang diinginkan. Yakni tingkat pendidikan, pilih font, style, dan size yang diinginkan, lalu klik OK. Field variabelnya yakni text, lalu field name-nya sesuai kode yang diinginkan. Jika jawabannya terdapat pilihan, maka klik legal values, kemudian klik create new, lalu isi dengan pekerjaan yang sesuai dengan data kuesioner. Jadi yang pertama yakni SD, yang kedua SMP, yang ketiga SMA, yang keempat sarjana. Kemudian jika sudah, klik OK. Jika sudah sesuai semuanya, lalu klik OK. Selanjutnya pekerjaan, pilih font, style, dan size yang diinginkan, kemudian klik OK. Ketik field name dengan kode yang telah diinginkan. Klik legal values, kemudian klik new. Ketik pekerjaan yang sesuai dengan pilihan di kuesioner. Yang pertama ada pelajar atau mahasiswa. Yang kedua ada ibu rumah tangga. Kemudian yang ketiga petani. Yang keempat pedagang. Yang kelima wira swasta. Kemudian yang keenam PNS. Ketujuh ada lainnya. Kemudian klik OK. Jika sudah semua, klik OK. Jika di pilihan pekerjaan ada lainnya, yakni ketik lainnya, pilih font, style, size yang diinginkan, field variabelnya dengan tipenya text,
dan field name-nya sesuai dengan kode yang diinginkan, lalu klik OK. Kemudian ada status perkawinan, font style size-nya yang diinginkan, field variabelnya yakni text, lalu field name-nya sesuai dengan kode yang diinginkan. Klik legal value, klik create new, lalu ketik yang sesuai dengan isi kuesionernya, belum kawin dan kawin. Lalu klik OK. Jika sudah semua, klik OK. Yang terakhir dari sub pertama yakni riwayat sakit diare dalam 1 tahun terakhir. Font style size yang diinginkan, field variabelnya yakni pilihan yes or no, lalu field name-nya sesuai kode yang diinginkan. Lanjut dengan sub yang kedua yakni pengetahuan, font style dan size-nya yang diinginkan, lalu ketik field name dengan kode yang diinginkan. Untuk field or variabelnya dengan tipe, label, or title, lalu klik OK. Mengetik sub yang kedua, selanjutnya yakni mengetik untuk soal yang sudah dibuat di kuesioner sebelumnya. Untuk field or variabelnya tipenya number, lalu ketik field name dengan sesuai kode yang diinginkan. Untuk patternnya yakni pagar 1, lalu klik range, lowernya 0, dan uppernya 1. Jika sudah selesai semua, klik OK. Ulangi hal tersebut sampai dengan 5 soal. Lalu ketik jawaban yang telah dibuat. Setelah itu, pilih font, style, dan size yang telah diinginkan. Lalu field variabelnya yakni tipenya label or title, field name-nya ketik dengan kode yang diinginkan. Ulangi hal tersebut sampai jawaban ke 5 soal. Soal sikap, range, lower up 1, upper 4, tipenya number, patternnya pagar 1, kemudian jawaban yang sikap, yakni sama dengan jawaban di pengetahuan, field or variabelnya tipenya label or title, kemudian sesuaikan font, style, dan size yang diinginkan, lalu klik OK. Ulangi hal tersebut sampai ke 5 soal. Untuk yang di soal tindakan, yakni tipenya number, patternnya pagar 1, lower up-nya 0 dan 1. Dan untuk jawabannya yakni tipenya label or title. Lalu ketik penilaian pengetahuan dengan field or variabelnya tipenya common and pattern, lalu nilai pengetahuan, tipenya number, patternnya pagar 1. Untuk kategori, tipenya teks, lalu klik OK dan ulangi dengan sub, sikap, dan tindakan. Berikut yaitu cek kode melakukan penulisan skrip untuk memasukkan perintah pada pengaplikasian program kuesioner yang kita buat. Klik view, pilih cek kode, pilih poin yang akan diberikan rumus. Masukkan rumus skrip perintah yang sesuai dengan yang tertera pada video. Berikut penulisan skrip perintah untuk kuesioner yang dibutuhkan. Terdapat rumus untuk menampilkan umur pekerjaan, hasil penilaian, dan hasil nilai. Lakukan langkah make view, selanjutnya yakni langkah enter data. Klik enter data, kemudian klik file,
kemudian klik open, kemudian cari data Penyebab kuesioner data yang diinginkan, missing lalu klik apabila OK. terdapat kolom Setelah yang data belum diisi. kuesioner yang diinginkan muncul, isi data kuesioner tersebut sampai 60 responden. Jika telah selesai mengisi soal, lalu selanjutnya yakni klik penilaian pengetahuan, nanti akan muncul nilai pengetahuan dan kategori pengetahuan, dan itu akan berlanjut sampai sub yang terakhir seperti penilaian sikap, nilai sikap, kategori sikap, penilaian tindakan, nilai tindakan, dan kategori tindakan. Klik Analyze Data. Lalu pada kategori data, klik Read Import. Pada kolom Data Source, pilih tempat atau lokasi penyimpanan data, lalu klik Open. Klik View, lalu klik OK. Setelah itu, klik Delete Record, pilih option Permanent Deletion, pilih ikon bintang pada kolom Record Effect, klik OK. Lalu klik OK kembali. Untuk menganalisis data pada aplikasi EpiInfo, klik menu Analis Data. Pada menu tersebut, kita dapat membaca data yang sudah dianalisis dengan tabel maupun dengan penyajian data. Langsung saja kita masuk pada menu Analis Data pada pojok kiri bawah. Sebelum kita menganalisis data, maka kita harus membaca data tersebut dengan cara klik Read atau Import. Kemudian, pada data source, pilih file yang sudah di-enter data sebelumnya. Setelah itu, klik Open. Kemudian, pada bagian View terdapat View Diary, lalu klik dan pilih OK. Nah, di sini terlihat record count terdapat 60, artinya sudah ada 60 data yang di-enter sebelumnya. Kemudian bisa dilihat dari statistik list. Terdapat simbol bintang, kemudian klik OK. Nah, di sini terlihat tabel dengan data nama, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, latar belakang pendidikan, pekerjaan, status, riwayat sakit, pengetahuan, sikap, tindakan, dan lain sebagainya. Data yang telah dimasukkan akan terbaca dan cek semua data. Apabila terdapat data missing kecuali lain-lain, artinya terdapat kekosongan data. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pada saat proses pengisian data kurang teliti, sehingga data tersebut terlewatkan. Oleh karena itu, catat dan perbaiki data tersebut. Seperti yang terlihat pada data ke-27, terdapat missing pada nama dan pengetahuan 1. Kemudian, cara untuk memperbaiki data missing tersebut sebagai berikut. Masuk pada menu Enter Data, kemudian cari data yang akan diperbaiki seperti data ke-27. Perbaiki nama dan pengetahuan 1, lalu save data. Setelah itu, masuk kembali pada menu Analis Data dan baca data tersebut. Pada tabel 7, kategori pengetahuan tentang kejadian diare pada masyarakat Kabupaten Gresik tahun 2022. Berdasarkan data pada tabel 7 di atas, dari 60 responden didapatkan hasil bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Gresik pada tahun 2022 memiliki pengetahuan yang baik mengenai kejadian diare, yaitu sebanyak 73,3% atau 44 orang. Pada tabel 8, kategori pengetahuan dengan riwayat sakit diare 1 tahun terakhir pada masyarakat Kabupaten Gresik tahun 2022. Berdasarkan data pada tabel 8 di atas, pada tabel 9, kategori sikap tentang kejadian diare pada masyarakat Kabupaten Gresik tahun 2022. Berdasarkan data pada tabel 9 di atas, dari 60 responden, didapatkan hasil bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Gresik pada tahun 2022 memiliki sikap yang cukup baik mengenai kejadian diare, yaitu sebanyak dengan persentase 53,3% atau 32 orang. Sedangkan 30% atau 18 orang memiliki sikap baik mengenai kejadian diare, serta 16,7% atau 10 orang lainnya termasuk ke dalam kategori yang memiliki sikap kurang baik mengenai kejadian diare. Pada tabel 10, kategori sikap dengan riwayat sakit diare 1 tahun terakhir pada masyarakat Kabupaten Gresik tahun 2022. Berdasarkan data pada tabel 10 di atas, dari 60 responden masyarakat Kabupaten Gresik pada tahun 2022, didapatkan hasil bahwa responden yang pernah sakit diare dalam 1 tahun terakhir sebanyak besar.
Pada tabel 10, kategori sikap dengan riwayat sakit diare 1 tahun terakhir pada masyarakat Kabupaten Gresik tahun 2022. Berdasarkan data pada tabel 10 di atas, dari 60 responden masyarakat Kabupaten Gresik pada tahun 2022, didapatkan hasil bahwa responden yang pernah sakit diare dalam 1 tahun terakhir sebagian besar memiliki sikap yang cukup baik mengenai kejadian diare, yaitu sebanyak 52,6% atau 20 orang. Sedangkan 34,2% atau 13 orang yang pernah sakit diare dalam 1 tahun terakhir selanjutnya termasuk ke dalam kategori yang memiliki sikap baik. Serta responden yang pernah sakit diare dalam 1 tahun terakhir lainnya memiliki sikap yang kurang baik, yaitu sebanyak 13,2% atau 5 orang. Selain itu, terdapat responden yang tidak pernah sakit diare dalam 1 tahun terakhir, yaitu sebanyak 54,5% atau 12 orang memiliki sikap yang cukup baik dari 22,7% atau 5 orang selanjutnya termasuk ke dalam kategori responden yang tidak pernah sakit diare dalam 1 tahun terakhir dan memiliki sikap baik. Serta responden yang tidak pernah sakit diare dalam 1 tahun lainnya memiliki sikap yang kurang baik mengenai kejadian diare, yaitu sebanyak 22,7% atau 5%. Pada tabel 11, kategori tindakan tentang kejadian diare pada masyarakat Kabupaten Gresik tahun 2022. Berdasarkan data pada tabel 11 di atas, dari 60 responden didapatkan hasil bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Gresik pada tahun 2022 memiliki tindakan yang baik mengenai kejadian diare, yaitu sebanyak 70% atau 42 orang. Sedangkan 30% atau 18 orang lainnya termasuk ke dalam kategori yang memiliki tindakan kurang baik mengenai kejadian diare. Pada tabel 12, kategori tindakan dengan riwayat sakit diare 1 tahun terakhir pada masyarakat Kabupaten Gresik tahun 2022. Berdasarkan data pada tabel 12 di atas, dari 60 responden masyarakat Kabupaten Gresik pada tahun 2022, didapatkan hasil bahwa responden yang pernah sakit diare dalam 1 tahun terakhir sebagian besar memiliki tindakan yang baik mengenai kejadian diare, yaitu sebesar 65,8% atau 25 orang. Sedangkan responden yang pernah sakit diare dalam 1 tahun terakhir lainnya termasuk ke dalam kategori yang memiliki tindakan cukup baik, yaitu sebesar 34,2% atau 13 orang. Selain itu, terdapat responden yang tidak pernah sakit diare dalam 1 tahun terakhir, yaitu sebesar 77,3% atau 17 orang memiliki tindakan baik.